Halo sahabat Banyumas, parkir merupakan hal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Banyumas, keberadaan parkir dapat kita temui di berbagai lokasi. Contohnya itu mulai dari pusat pembelanjaan, pasar, tempat lokasi, hingga fasilitas umum lainnya. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai tempat, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan perkotaan, tidak hanya sebagai tempat untuk memarkir, tetapi juga menjadi salah satu unsur pendukung kelancaran aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Nah, lalu bagaimana sih keberadaan parkir dilihat dari sudut pandang? Nah, kali ini kita akan melakukan wawancara terkait parkir tersebut. Sebelumnya dengan Bapak siapa di sini ya Pak? Saya Bapak Kuat. Bapak Kuat. Oh. Berapa lama Bapak sudah menjalankan bisnis Bapak ini? Dari tahun 1990. Oh, sudah cukup lama ya Pak. Alhamdulillah lama Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap parkir terhadap UMKM itu bagaimana Pak? UMKM aku apa ya? Enggak ya. Karena aku nggak paham banget itu ya. Nggak betul. Pengaruh kehidupan saya dulu nggak pengaruh. Ya, sama aja begini aja. Oke. Nggak ada jelaskan perubahan ke keluarga kami sendiri. Nggak ada tanda. Berarti tidak terlalu berpengaruh ya Nggak Pak? pengaruh. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini dengan Bapak siapa? Gimana? Ini udah jualan berapa tahun Pak kira-kira? Ya 20 tahunan lah. 20 tahunan. Ya mungkin dengan usaha yang sedikit cukup lama ya bisa dibilang lama. Kira-kira pandangan Bapak terhadap adanya parkir di Purwokerto itu gimana? Parkir apa maksudnya? Parkir mungkin ya parkir yang ada di Purwokerto gitu aja. Jualan, toko-toko gitu. Ya biasa sih jalan. Berarti itu nggak ada pengaruh ke usaha ya Pak? Ya nggak pengaruh. Ya tergantung usaha nek. Kalau ada tempat yang ramai ya memang harus diparkirin. Karena takut ada kehilangan sih. Kalau di tempat sepi ya kalau diparkirin ya nggak mengaruhi. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya dengan Mas siapa? Mas Chandra. Mas Chandra. Sudah berapa lama Mas berusaha ini? Masih 1 tahunan Mas. 1 tahun ya, sudah lumayan ya. lumayan. Nah, saya ingin bertanya terkait menurut Mas sendiri ya, yang sudah berwirausaha. Apa pendapat Mas tentang parkir yang ada di Purwokerto ini? Itu gimana Mas? Ya menjadi tertib sih Mas. Diatur gitu loh Mas. Terus ada pengaruhnya nggak sih ke usaha itu kayak mungkin penjualan naik atau Ya lumayan ada lah Mas, ada aja. Ada saja. Oke. Terima kasih Mas. Iya, dengan Ibu siapa? Saya anak Ibu Yati Winarsi. Ibu jualan ini udah berapa tahun? Udah lama, udah hampir 20 tahun. Oh, 20 tahun. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap juru parkir di Purwokerto? Enggak apa-apa sih, aman-aman aja. Tapi kalau bisa ya yang toko besar, apa usaha besar gitu. Misal di ruang lingkup jualan Ibu ya ada juru parkir, menurut Ibu pendapat Ibu gimana? Ya enggak apa-apa sih, Berarti aman-aman aja. Ibu? aman-aman aja. Terima kasih Ibu. Baik, dengan Ibu siapa di sini ya Bu? Putri. Ibu Putri. Oke. Di sini saya mau bertanya ya Bu, bagaimana pendapat Ibu terkait kebijakan parkir di area UMKM atau toko-toko gitu kalau Ibu mau beli sesuatu gitu? Sebenarnya sih nggak apa-apa aja ya. Yang penting kan maksudnya mereka kan mengatur juga loh. Maksudnya nggak yang asal parkir gitu. Kadang kan ada yang keberatan, ada yang enggak gitu. Kalau saya sih oke aja. Yang penting maksudnya masih membantu orang yang beli juga gitu. Menata-nata juga kan. Jadi motornya nggak berantakan. Oke, baik. Nanti tidak apa-apa ya Bu? Iya, tidak apa-apa Oke, sih. terima kasih Bu. Baik Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Maya. Dengan semua pandangan Mbak Mala nih ketika mau beli jajan atau mau ke toko, tiba-tiba ada tukang parkir atau ini ada tukang parkir gitu. Ya ada kalau misal saya
parkir terus kita diparkirin di seberangnya gitu di jalan. Tapi kalau nggak pernah itu kalau berbayar ternyata itu dikirim aja kita sendiri gitu. Terus kadang kalau kita biasanya kan parkir segitu ya, saya pas 2.000 kembali kembali jadi rada gimana ya rasanya? Ya gitu lah ya. Terima kasih Mbak. Ya, perkenalan, namanya siapa ya Mas? Taufik. Bagaimana sih pendapat Masnya ketika menjadi konsumen ketika membeli barang atau sesuatu, tetapi kayak ada juru parkirnya gitu? Menurut saya merugikan sih ya nggak merugikan banget sih. Contoh kayak kalau ada uang, kalau nggak ada uang kan repot kan, 1.000 juga uang kan. Selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa nih? Fadil Jamaluddin. Pangkat Bapak di sini sebagai apa? Saya sebagai kasih parkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tadi kita sedang bersama pihak yang berwenang dan orang yang mengelola perparkiran di Kabupaten Banyumas. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai perparkiran yang ada di Kabupaten Banyumas. Oke, langsung saja. Paling yang ingin kami tanyakan yang pertama itu adalah bagaimana sih kebijakan parkir di Banyumas ini diberlakukan sesuai aturan pemerintah, Pak? Jadi saya akan jelaskan secara umum dulu ya Mas. Perparkiran di wilayah Banyumas itu terbagi atas beberapa kewenangan. Tentunya yang pertama Dinas Perhubungan, kewenangannya ada di parkir tepi jalan umum saja. Kemudian seperti Gor Satria itu kewenangannya ada di Dinas Pemuda Olahraga Dinmorabut Park. Kemudian seperti rumah sakit pemerintah itu kewenangan ada di BLUD, itu Dinas Kesehatan. Kemudian parkir yang ada di pasar itu kewenangan ada di Dinperindak, atau sekarang namanya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Kemudian untuk karena ini konteksnya di Dinas Perhubungan, saya jelaskan yang ada pada kewenangan Dinas Perhubungan. Jadi parkir tepi jalan umum ini sudah ada SK Bupatinya seluruh zona di wilayah Kabupaten Banyumas. Kita mempunyai 46 zona parkir. Kemudian seluruhnya saat ini tarifnya adalah Rp1.000 untuk roda 2 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 4. Mungkin ada Paling yang selanjutnya itu saya ingin tanya berapa banyak sih juru parkir yang sudah terdaftar di Kabupaten Banyumas ini? Untuk sampai saat ini juru parkir yang sudah terdaftar di Dinas Perhubungan sebanyak 1.777 orang. Banyak ya? Ya. Jadi dan juru parkir itu juga merupakan warga lokal yang ada titik parkir. Lalu apa sih tantangan terbesar bagi pemerintah Pak untuk juru parkir yang tidak mengikuti aturan ini? Tentunya kami juga perlu peran serta masyarakat dalam hal pengawasan ini, karena dibandingkan dengan jumlah juru parkir dengan petugas yang ada sangat berbanding jauh. Kami petugas hanya, kalau di seksi parkir ini hanya 7 orang, kalau ada di seksi dalop itu 22 orang. Jadi kalau untuk pengawasan seluruh wilayah Banyumas tentunya tidak ideal ya, karena luasan wilayah dengan petugas jumlahnya sangat kurang. Jadi kami juga juga berharap peran serta masyarakat atas edukasi ataupun sosialisasi. Jadi masyarakat juga tidak perlu takut untuk melakukan edukasi atau sosialisasi ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, laporkan saja ke Dinas Perhubungan. Paling sekian itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Bapak atas berkenan atas waktunya dan juga berbagi ilmu kepada kami. Sekian, terima kasih. Jadi kebijakan parkir di Kabupaten Banyumas itu sudah legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan memberitahu kita bahwa sebenarnya pemerintah sudah melakukan upaya untuk menertibkan parkir.
Namun karena keterbatasan anggota tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditertibkan, maka pemerintah merasa membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk bersama-sama menertibkan dan melaporkan jika terjadi penyelewengan. Kemudian dari pihak produsen, parkir tidak dianggap terlalu merugikan karena tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha mereka. Bahkan beberapa merasa diuntungkan karena membantu merapikan dan menertibkan kendaraan. Kemudian dari sisi konsumen, parkir dianggap merugikan karena menambah biaya ketika belanja sesuatu. Namun ada beberapa juga yang berpendapat bahwa parkir ini sebenarnya tidak apa-apa karena mereka membantu merapikan dan juga menyeberangkan kendaraan. Nah, solusi dari kami itu adalah dengan cara penegasan hukum yang lebih tegas agar juru parkir yang tidak menaati aturan itu jera. Kemudian juga dengan cara digitalisasi dan transparansi melalui aplikasi seperti menjelaskan foto juru parkir maupun lokasi-lokasi titik-titik untuk parkir. Kemudian juga dengan cara edukasi terhadap juru parkir liar agar menjadi parkir resmi yang sudah terdaftar oleh pemerintah daerah. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu.